Kata Allah, aku ingin menjadikan di bumi itu ada khalifah. Apa yang dimaksud khalifah? Yakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Yang dimaksud khalifah itu yang melaksanakan hukum Allah di muka bumi, yang mengatur bumi ini. Siapa itu? Adam alaihi salam, atau anak Adam, yaitu cucu Nabi Adam, atau bahasa lainnya manusia. Ini yang dijadikan oleh Allah khalifah di muka bumi, bukan golongan jin. Sekalipun paling pertama yang menduduki, yang mendiami bumi Allah ini adalah golongan jin. Sebelum Nabi Adam, itu jauh sebelumnya jin sudah ada di bumi. Jin itu sudah ada di bumi, cuma membuat kerusakan. Oleh karena itulah malaikat protes. Nanti malaikat protes ketika Allah mengatakan, aku ingin membuat di muka bumi ini khalifah. Padahal waktu itu di bumi sudah ada jin. Berarti jin itu bukan khalifah, malah merusak dia. Siapa yang dimaksud jadi khalifah itu? Yaitu Nabi Adam alaihissalam, karena beliau satu-satunya manusia pada saat nanti akan diturunkan. Ini menandakan, jadi sebelumnya di Lauhil Mahfuz Allah sudah berkehendak manusia yang menempati di muka bumi. Jadi sebab musabab saja Nabi Adam itu seakan-akan diusir dari surga karena memakan buah yang disebut khuldi. Padahal sebenarnya memang Allah ingin menjadikan di muka bumi ini manusia berdiam di sana. Cuman hanya sebab musabab. Bagaimana Allah buat sebab musabab supaya manusia tinggal di bumi? Maka Nabi Adam dibuat tergoda oleh istrinya, yang digoda oleh iblis, sehingga memakan buah yang disebut buah khuldi, sehingga diturunkan ke muka bumi. Diturunkan ke muka bumi sebenarnya jauh sebelumnya Allah sudah berkehendak Nabi Adam itu memang berada di muka bumi. Itu hanya sebab musabab saja. Makanya sebab musabab itu bisa jadi pertanda. Ada orang ingin sugih tapi malas berdoa, malas bekerja. Berarti tidak ada sebab musababnya itu. Sugih ingin, berdoa malas, bekerja malas. Berarti insya Allah tetap miskin. Kenapa? Allah belum menjadikan sebab musabab. Tapi ketika ada orang hidupnya miskin tapi giat bekerja, berdoanya pun rajin, bekerja pun rajin, itu bisa jadi suatu saat dia akan sugih. Kenapa? Karena ada sebab musababnya itu. Walaupun sebenarnya bisa saja Allah mensugihkan orang tanpa sebab musabab, tapi kebanyakan sunnatullah itu pakai sebab musabab. Nah, termasuk juga Nabi Adam ke dunia ini sebab musababnya ada, yaitu memakan buah khuldi. Padahal memang sebenarnya jauh sebelumnya tercatat memang Allah ingin menjadikan di muka bumi ini ada manusia yang mengatur. Jadi kita inilah yang jadi khalifah di muka bumi, yang jadi khalifah yang mengatur, yang menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, maka malaikat protes. Maka jangan protes. Pokoknya jangan protes apa yang diperbuat oleh Allah, jangan diprotes. Apa yang Allah takdirkan kepada kita, tidak usah memprotes. Karena protes-protes itu bukan sifat kehambaan. Sifat kehambaan itu orang yang tidak senang memprotes. Nah, itu bagus sifat kehambaan. Nabi Muhammad itu senang malah disebut sebagai hamba.
innama ana abdun akulu kama yakulul abad. Hanya saja aku ini budak, kata Rasulullah. Aku makan sebagaimana budak makan, aku minum sebagaimana budak minum. Dan beliau senang disebut hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Karena sifat hamba itu nurut dengan tuannya. Apa kata tuannya, lakukan. Kata tuannya tidur di kandang sapi, hamba tidur kandang sapi. Kata tuannya tidur kandang kambing, tidur di kandang kambing. Kata tuannya masuk tidur dalam kamar, masuk dalam kamar. Itu hamba, hamba saya. Ini hamba Allah. Artinya kalau sudah mempunyai sifat kehambaan, apa yang ditakdirkan oleh Allah nurut. Kenapa? Allah lebih mengetahui dibanding diri kita kepada diri kita. Termasuk ini protes malaikat. Qalu ataj'alu fiha. Malaikat berkata, apakah engkau wahai Allah ingin menjadikan fiha di muka bumi may yufsidu fiha, orang-orang yang merusak di muka bumi bil ma'asi, dengan kemaksiatan, wa yasfikun dimah, dan mereka nanti akan menumpahkan darah, yarfa'uha bil qatli, mereka akan berperang, kama fa'ala banul jad, sebagaimana itu diperbuat oleh bangsa jin. Wa kanu fiha, bangsa jin itu sudah ada di muka bumi sebelum manusia ada. Jin itu sudah ada. Falamma afsadu arsalallahu alaihim al-malaikah, maka manakala di muka bumi bangsa jin itu saling perang-perang. Jadi jin itu sama dengan manusia, saling berperang. Jin ini perang. Ini adu kesaktian, perang. Kelompok ini perang. Sama dengan manusia. Duluan malah dia di muka bumi. Ketika terjadi kerusakan demikian, maka Allah mengirim malaikat. Kila, ada yang mengatakan malaikatnya itu pun golongan daripada malaikat yang bernama Jad. Malaikat tapi golongan seperti jin. Untuk apa malaikat ini diturunkan oleh Allah? Fataraduhum ilal jazair wal jibal. Malaikat ini menghalau para jin-jin yang senang membuat kericuhan di muka bumi. Kemana dihalau? Ilal jazair, kepada beberapa daerah wal jibal, dan ke gunung-gunung. Makanya di pegunungan itu banyak jin itu. Memang diusir ke sana. Jangan heran kalau naik gunung sesat itu, jangan heran. Yang akan digurung Jazair itu di mana? Di gua-gua, daerah-daerah. Ada yang dimasukkan ke dalam gua, ada yang diusir ke lereng-lereng gunung, ada yang dimasukkan ke dalam laut. Bangsa-bangsa jin itu siapa yang menghalau? Malaikat. Kenapa mereka dihalau? Karena memperbuat banyak kerusakan di muka bumi. Mereka saling berkelahi dan sebagainya, saling berperang. Nah, malaikat itu takut, khawatirnya nanti manusia itu sama dengan jin, membuat kerusakan di muka bumi. Seakan-akan malaikatnya lebih tahu daripada Allah. Tidak seperti itu seakan-akan. Nurut sajalah seharusnya. Seakan-akan lebih tahu daripada Allah. Untuk apa ya Allah? Engkau buat lagi manusia di muka bumi, nanti dia sama memperbuat seperti golongan-golongan jin, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kalau orang naik gunung sesat, hilang jejaknya, nah itu biasa. Memang bangsa jin itu diusir di lereng-lereng gunung, dalam laut, dalam gua. Makanya rumah-rumah mereka itu kalau diusik, marah mereka. Dalam kami diusir ke dalam hutan katanya, ke gunung-gunung, manusia pula bangun ini, bangun itu. Akhirnya bangun tidak melihat-lihat keadaan, mengucap bismillah pun tidak.
masuk ke dalam hutan, keluar hutan, ujung-ujungnya sesat di dalam hutan, diganggu oleh bangsa jin. Pohon-pohon jajadir dalam gua. Jadi sebenarnya jin itu sudah duluan daripada kita, tapi sebagian ada yang baik, tidak seluruhnya, cuman sebagian, bahkan sampai dikatakan senakal-nakalnya manusia itu sebaik-baiknya jin. Dulu di Sungai Beringin itu ada, maka disebut Sungai Beringin. Ada pohon beringin dulu di ujung sana. Oh, dulu padang perukok situ itu, padang perukok. Sekarang ini kalau malam kan sepi, padahal jalan bagus. Dulu makin lagi itu sepi. Jalan menuju Sungai Luar, jembatan belum ada, jalannya kecil, paling ada 3 meter, rusak pula. Padang perupuk, samping kiri kanan perupuk, nembus ke sana. Kalau sekarang 10 menit tembus dengan ngebut, dulu setengah jam belum tentu tembus. Sungai Beringin, tadi disebut Sungai Beringin, Sungai Beringin karena memang ada pohon beringin besar di ujung sana. Ada ustaz didatangi oleh orang jam 4. Ustaz tadi nembas halaman rumah. Guru, orang sana, bagian sana juga Sungai Beringin. Guru, Besaruan. Di mana? Kata guru tadi. Nanti kami jemput, karena kami ambilin. Ini bahasa Banjar aja. Padang, jinnya berdiam padang Banjar, bang. Itu Banjar aja. Kalau jinnya jin Arab sana bahasa Arab, bu. Kalau dia berdiam di Kota Baru bahasa Bugis. Tapi berdiam kita bilahat, maka bahasa Banjar aja. Besaruan guru. Di mana? Pokoknya kami nanti jemput habis maghrib. Iyalah, kata guru tadi, sekalinya dijemput pakai mobil. Jalan rusak, jemput pakai mobil. Kan aneh, jalan rusak, susah, bukan nyaman jalan sana, rusak. Lebih parah daripada jalan Sungai Beringin sana. Tapi datang mobil jemput, kedua orangnya jemput, iyalah masuk ke dalam mobil, berangkat. Pas berangkat barulah sadar Ustaz tadi, ini kayaknya lain yang mengundang. Kenapa? Beda kelihatannya. Jalur mana ini dilihat seakan-akan dalam mobil, cuma pemandangannya lain daripada yang lain. Daerah mana? Sembilanan lain, Sungai Beringin lain. Di mana ini kira-kira? Ustaz ini sadar ini lain orang yang mengundang, kayaknya golongan orang sebenarnya. Cuman dia saja Ustaznya. Diiyakan dia baca sampai ke rumah, baca tahlil, baca yasin. Nah ini berarti kan bagus jinnya, ini jin Islam berarti. Tahlil, yasin dibacakan. Makan waktu itu sama dengan orang Banjar. Masakan tomat, ayam masak tomat. Dulu seperti itu kan. Yap. Habis makan, minta antar ke rumah. Adalah kata si Ustaz tadi, waktunya udah ke rumah lah. Iyalah kami antar, diantar pakai mobil lagi. Pas diantar pakai mobil, apa kata golongan jin tadi? Ustaz lah, guru kami mantar sini aja. Jihadnya kan gitu, keguruan tuh. Kami mantar sini aja guru lah. Oh iya aja guru ada apa-apa. Perasaan guru tadi lebih aman, cepat-cepat berpisah dengan jin tadi. Tidak apa aja guru tadi. Tidak apa-apa. Nah, buka mobil untuk jalan orang tadi. Habis jalan baru terasa ternyata di atas pohon beringin berdiam. Nah, kita kalah. Paksa turun ke bibit. Nah, di bawah ke bibit malam jam 8 sudah. Tapi Ustaz ini kan orang sana, jadi tahu beringin mana nih. Penjuntai pohon beringin. Oh, ini berarti beringin yang ini nih, aromanya di sana, dia orang sana. Turun dia ke bawah.
berharga ini sampai ke rumah. Coba tadi jangan diiyakan tadi. Minta maaf gurulah saya antar sampai sini aja. Oh jangan, aku di guru mau antar sampai ke rumah. Maka sampai ke rumah. Cuma diiyakan aja lah, ya lah, tidak apa-apa. Sekalinya masih di atas pohon beringin. Sampai ke rumah, kata istrinya, di mana saruan? Nah di mana itu katanya? Di atas pohon beringin. Dicium tangan, masih juga bawa ayam. Asli makan ayam, kenyang perutnya. Masak tomat masih ada baunya. Cuma salahnya itu tadi, minta antar separuhnya tadi. Coba antar sampai ke rumah. Sampai ke rumah dia ada. Jadi sebaik-baiknya sejahat-jahatnya manusia, sebaik-baik jin. Purunnya jin antar sampai situ. Kan purun berarti. Awak ada purun, perguruan diantar. Baru jalan. Mondang penceramah. Di mana mau undang? Orang dari Sungai Salak, umpama ceramah. Enggak bahasa dermawan dari beliau. Dia pilih ke Sungai Salak. Sampai ke Tembilahan. Habis ceramah di Tembilahan, antar sampai Pulau Palas. Minta maaf dulu lah, mantar sampai sini aja. Nah, purun lah seperti itu. Ada purun, jin purun aja. Nah, sejahat-jahatnya manusia, sebaik-baiknya jin. Jadi mereka itu sudah ada di muka bumi sebelum manusia ada. Sebelum Nabi Adam turun, jin sudah berdiam di muka bumi. Cuman banyak buat kerusakan. Diusir oleh malaikat, di mana dipindahkan oleh Allah ila jazair, di daerah-daerah. Ada yang di gua, ada yang di laut, ada yang di gunung-gunung wal jibal. Jadi jangan heran kalau naik gunung itu berbacaan camping bahasa orang lain. Naik gunung berbacaan karena sana banyak jin-jin yang diusir. Wa nahnu nusabbihu ay mutalbisin bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami, kata malaikat, sudah ada yang mentalbis engkau. Kami mensucikan engkau. Kami memuji engkau ya Allah. Dan kami sucikan engkau. Untuk apa lagi malaikat, untuk apa lagi manusia itu ada di muka bumi? Nah ini seakan-akan asalnya malaikat, bahasa sekarang itu stop, tahulah, protes apa yang ingin diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, dijawab oleh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku ini lebih tahu malah apa? Untuk apa kalian protes? Aku ini lebih tahu apa yang dimaksud ini minal maslahat, daripada kebaikan fil istikhlafi Adam, di dalam menjadikannya Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Wa anna zuriyatahu bihim al-muti wal 'asi, bahwasanya nanti zuriyatnya Nabi Adam bukan seluruhnya membuat kerusakan sebagaimana golongan jin, tapi ada yang taat kepada Allah, ada yang maksiat. Fayadhalul adla bainahum, sehingga Allah akan memperlihatkan keadilan Allah di antara yang taat dan yang maksiat. Yang maksiat nanti dimasukkan ke dalam neraka, yang taat dimasukkan ke dalam surga. Jadi tidak seluruhnya jahat manusia, sebagian taat, sebagian maksiat. Sebagian orang Kristen, sebagian orang Hindu, sebagian orang Buddha, sebagian orang Muslim. Seluruhnya manusia. Jadi ada yang taat, ada yang tidak. Faqalu, maka malaikat berkata, la yakhluqu rabbuna khalqan akrama alaihi minna. Ada kata malaikat, Allah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami. Ada juga malaikat yang seperti itu. Wala a'lamun, dan tidak ada yang lebih mengetahui daripada kita, kami. Fa khalaqallahu ta'ala Adam, maka Allah ciptakan Nabi Adam. Dari mana? Daripada tanah. Bi an qabada minha qabdatan Allah. Nah, ini bahasanya qabada, cuman tidak mungkin jadi dibahasakan. Qabada itu menggenggam, cuman bukan dengan tangannya Allah, jangan seperti itu. Pokoknya mengambil satu genggaman tanah daripada seluruh warna-warna tanah.
Kemudian dibentuklah Nabi Adam, kemudian diletakkan ruh, fasara hayawanan hissasan ba'da an kana jamadan, sehingga Nabi Adam itu hidup yang asalnya tidak hidup. Bagaimana Allah menundukkan malaikat, yang malaikat ini protes tadi, mengatakan tidak ada di muka bumi, tidak ada di alam ini Allah ciptakan makhluk yang lebih alim dibanding kami, yang lebih mengetahui. Setelah Adam diciptakan oleh Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Pokoknya Nabi Adam itu mukjizatnya paham seluruh bahasa. Itu Nabi Adam. Bahasa Inggris paham Nabi Adam. Pokoknya seluruh bahasa, mulai bahasa awal sampai akhir. Ibarat Nabi Adam sekarang hidup, berapa bahasa yang ada, Nabi Adam kuasai seluruhnya. Bahasa Cina, bahasa Taiwan, Korea, bahasa Inggris, apalagi bahasa Arab, Bugis, Banjar, pokoknya bahasa semua itu dikuasai Nabi Adam. Itu mukjizatnya Nabi Adam, paham seluruh bahasa. Kita bahasa Inggrisnya paham, sombongnya luar biasa. Nabi Adam tuh hebat, bahasa seluruh bahasa paham Nabi Adam. Kenapa? Allah yang mengajari. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kami ajarkan nama-nama seluruhnya kepada Nabi Adam. Sampai-sampai hatta al-qis'ah, piring besar ada namanya. Wal qusai'ah, piring kecil. Nah, kita kan piring itu ya piring besar, piring penengahan, piring kecil. Nah, itu kita. Padahal ada tuh bahasa satu-satunya. Tapi katanya sebagian orang yang meneliti, kalau di Indonesia ini paling lengkap bahasa Jawa. Itu lengkap. Sampai-sampai makan aja itu banyak bahasanya. Ada yang kasar, ada yang pertengahan kasar, ada yang halus, ada yang jauh lebih halus. Sampai tidak kedengaran yang halus dari sudah. Kasar itu kan mangan. Ada yang halus. Nah, ada yang lagi kita. Lama tidak di Jawa. Tapi kalau di Jawa Timur, di Surabaya, Bangi itu kasar. Dia pakai bahasa kasar, lebih mudah. Kita pun tidak hayaan membahasakan. Tapi kalau di bagian Jawa Tengah, bagian Solo itu halus, bahasanya agak halus, agak susah. Kita kalau bicara khawatir kalau terkasar, karena Jawa ini lengkap bahasanya. Kalau Melayu ya makan. Melayu hilir, Melayu hulu, seluruhnya Nabi Adam tahu itu. Wal migrofah, kentong diajarkan juga. Setelah Nabi Adam mengetahui seluruh bahasa, diajarkan oleh Allah. Bagaimana Allah mengajarkan? Allah mengajarkan lebih mudah dibanding membalik telapak tangan. Tidak pakai guru, langsung masuk dalam hati Nabi Adam. Ini namanya ini. Sudah dimasukkan seluruh nama ke dalam hati Nabi Adam. Summa aradahum 'alal malaikah. Allah menyodorkan seluruh benda-benda itu kepada malaikat. Ayo kata Allah, sebutkan nama-nama benda-benda. Malaikat tidak paham. Kalah malaikat. Malaikat rupanya tidak tahu nama-nama benda ini apa. Nabi Adam tahu seluruhnya. Faqala ambiuni bi asma'i haula. Kata Allah, ayo malaikat, sebutkan nama-nama benda-benda itu. In kuntum shadiqin, jika andai kata kalian benar mengaku bahwasanya tidak ada di dunia ini, tidak ada di alam ini yang lebih alim yang Allah ciptakan daripada kami golongan malaikat. Kata Allah, ayo tunjukkan apa nama-nama benda-benda itu. Ternyata malaikat tidak paham makna nama benda-benda, sedangkan Nabi Adam paham benda-benda, nama-namanya paham. Qalu, maka malaikat berkata,
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini tasbihnya malaikat. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, kami sama sekali tidak mengetahui, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi malaikat tidak bisa menyebut nama-nama apa yang dipinta oleh Allah. Innaka antal alimul hakim, Engkau maha mengetahui, maha bijaksana. Barulah si malaikat mengakui, oh ini maksudnya ada yang lebih alim dibanding kami, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau Allah ingin membuat orang alim itu bukan susah, gampang. Allah membuat orang sufi pun bukan susah, gampang. Kata Allah alim, langsung alim. Kata Allah sugi, langsung sugi. Kata Allah miskin, langsung miskin. Jadi kalau orang nanya, mukjizat Nabi Adam itu apa? Nabi Musa punya tongkat bisa membelah laut. Nabi Muhammad Al-Quran dan banyak mukjizat yang lain. Nabi Ibrahim tahan ketika dibakar oleh api. Nabi Isa bisa membangkitkan orang yang mati. Kemudian yang sakit diobati sembuh. Apalagi Nabi Adam apa mukjizatnya katanya? Maka Nabi Adam itu mukjizatnya hafal seluruh, bukan hafal, paham seluruh bahasa. Itu mukjizat Nabi Adam alaihissalam. Qala ya Adam, setelah malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama benda-benda yang diminta oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, ambithum bi asma'ihim, tunjukkan kepada para malaikat itu nama-nama benda-benda, ai al-musammayat. Maka Nabi Adam menyebutkan ini namanya ini namanya ini namanya ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala, ketika Nabi Adam sudah menyebutkan nama-nama benda kepada para malaikat, qala, Allah berkata kepada malaikat, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah wahai malaikat sudah kukatakan aku lebih mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku kata Allah tahu kalian itu sebenarnya Anda mengatakan secara rahasia tidak ada makhluk yang lebih alim yang Allah ciptakan dibanding kami. Ternyata ada, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah lebih mengetahui apa yang dirahasiakan, diketahui oleh Allah, apalagi yang tidak dirahasiakan. Wa idh qulna lil malaikah, dan ingatlah ketika kami katakan lil malaikah kepada malaikat. Apa yang kami katakan? Kata Allah, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Qala Ka'ab al-Ahbar berkata, inna iblis al-la'in kana khazinul jannah arba'ina al-fasanah. Ini kenapa tidak ada kata-kata iblis di sini? Yang dikatakan kan malaikat. Ingatlah ketika kami katakan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujud kalian kepada Nabi Adam. Ternyata tidak, ternyata seluruhnya sujud kecuali iblis. Tapi kan iblis tidak disuruh sujud di situ, yang disuruh sujud malaikat. Nah, iblis itu asalnya golongan malaikat.
Cuma beda sedikit, dia digolongkan kepada malaikat. Malaikat kan punya nama masing-masing. Ada malaikat ini, ada malaikat Israfil, ada malaikat Mikail, ada malaikat ini, ada Al-Harubiyun. Banyak nama-nama malaikat, termasuk ada iblis di situ. Cuman iblis ini mempunyai nafsu, punya, malaikat tidak punya. Jadi seluruhnya sujud illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Ternyata iblis ini ketika sebelum tidak mau sujud dengan Nabi Adam, inna iblis al-la'in kana khazinal jannah arba'ina alfa sanah. Iblis itu pernah menjaga surga 40.000 tahun. Lama hidupnya sudah iblis, 40.000 tahun. Bukannya nyaman. Awak 65, 70, 75. Ini 40.000 tahun jaga surga pekerjaannya. Wa ma'al malaikah, berkumpul dengan malaikat samalina alfasanah, 80.000 tahun kumpul dengan malaikat. Manusia belum ada, Nabi Adam belum ada. Wa wa'adul malaikata 20 alfasanah, menjadi penasihat malaikat 20.000 tahun. Jadi kumpul dengan malaikatnya 80.000 tahun. Dari 80.000 itu menjadi penasihat daripada malaikat 20.000 tahun. Wa sayyidul karubiyin, iblis itu pimpinan malaikat karubiyin. Berapa lama? Salasina alfasanah, 30.000 tahun. Wa sayyidul ruhaniyin, pimpinan para ruhaniyin, alfasanah, 1000 tahun. Wa qafa alal arsy 14 alfasanah. Iblis pernah tawaf di arasy. Arasy di atas, di atas langit ketujuh ada arasy besar. Langit ketujuh jauh besar, apalagi arasy. Iblis rupanya pernah tawaf di situ. Berapa tahun? 14 tahun. Jadi jangan sombong kita yang banyak beramal ibadah. Apalagi yang hanya sekedar umrah 5 kali, 6 kali, 7 kali. Oh, jangan sombong. Iblis malah hebat pada itu. Bukan tawaf di Ka'bah, arasnya Allah dibuat tawaf. Tawaf di aras 14.000 tahun. Wa kana ismuhu fis sama'i dunya, di langit dunia nama iblis itu al-abid, ahli beramal ibadah. Cuman ternyata pada langit yang ketujuh namanya iblis. Bukan langit ketujuh. Langit yang ketiga, yang kedua az-zahid. Langit yang ketiga al-arif. Langit yang keempat al-wali. Langit kelima at-taqi. Langit yang keenam al-khazin, penjaga. Langit yang ketujuh azazil. Ternyata di Lauhil Mahfuz namanya iblis. Ternyata di Lauhil Mahfuz namanya iblis. Nah, ini iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Padahal banyak kumpul dengan para malaikat, menjadi penasihat malaikat malah. Maka kita jangan sombong yang banyak beramal ibadah. Iblis jauh lebih hebat amal ibadah dibanding kita, tapi akhiratnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.